Di balai desa, puluhan warga berkumpul, wajah mereka penuh tanda tanya. "Pak, katanya bansos berasnya 10 kilo. Ini kok cuma 5 kilo?" Suara seorang ibu pecah, nyaris menangis. Beberapa warga mengangguk setuju, bahkan ada yang hanya menerima minyak goreng setengah botol. Mereka menunjukkan karung bansos yang sudah terbuka segelnya. Isu ini sampai ke telinga Dedi Mulyadi. Tak butuh waktu lama, ia langsung berangkat ke desa tersebut. Sambil merekam setiap langkahnya, ia bertanya ke warga satu persatu. Cerita yang ia dengar membuat darahnya mendidih. Bantuan dipotong, didistribusikan secara diam-diam, dan sebagian dijual di pasar gelap. Mari kita simak ceritanya. Balai desa sore itu seperti sarang lebah yang diganggu. Sekretaris desa sibuk menutup map dokumen, bendahara pura-pura sibuk mencatat angka di buku kas. "Boleh saya lihat data penerima bansos bulan ini?" tanya Dedi dengan suara tenang tapi tegas. Kepala desa mencoba mengulur waktu. "Pak Dedi, ini kan masalah administrasi. Nanti kami rapatkan dulu." Terlalu sering masalah rakyat miskin dianggap administrasi. Sementara mereka lapar, bapak-bapak di sini rapat sambil makan nasi kotak. Kalimat itu membuat ruangan mendadak senyap. Kamera ponsel yang merekam kejadian mulai menangkap wajah-wajah pucat. Dedi membuka karung bansos yang tersisa di gudang, menghitung satu persatu, dan menemukan fakta mencengangkan. Kuota 2 ton beras hanya tersisa 700 kilo. "Berasnya kemana?" Tak ada yang menjawab. Tapi dari sudut ruangan, seorang pemuda yang menjadi relawan desa memberanikan diri bicara. "Pak, kemarin saya lihat mobil bak keluar dari sini tengah malam, muatannya karung-karung bansos. Itulah awal benang kusut yang akan membawa Dedi ke jaringan penggelapan yang ternyata melibatkan lebih dari satu desa." Malam itu Dedi memilih tak pulang. Ia memarkir mobilnya di pinggir jalan, sekitar 200 meter dari balai desa. Matanya tak lepas dari gerbang kecil di samping kantor. Desa jalur yang menurut pemuda relawan tadi sering dipakai mobil bak untuk keluar membawa bansos. Hampir tengah malam, suara mesin tua terdengar. Sebuah mobil bak terbuka melaju pelan keluar dari gerbang itu. Lampunya diredupkan, seolah takut menarik perhatian. Karung-karung putih tersusun rapi di belakangnya. Dedi memberi isyarat ke timnya. "Ikuti, jangan terlalu dekat." Mobil itu melaju menuju jalan kabupaten yang sepi. Setelah 20 menit, mereka tiba di sebuah gudang besar tak bercat, dengan papan nama lusuh bertuliskan Gudang Logistik Harapan Bersama. Anehnya, tidak ada pelang resmi dari pemerintah. Dedi mendekat, merekam dari balik pohon. Terlihat beberapa pria sedang menurunkan karung-karung bansos, lalu memindahkannya ke karung polos tanpa logo pemerintah. Sebagian lagi diangkut ke truk box berpendingin. Bukan untuk dibagikan, tapi untuk dikirim ke pasar induk di kota. Ini bukan cuma desa itu yang terlibat, gumam Dedi. Ini sudah level kabupaten. Saat Dedi memutar kamera untuk merekam wajah para pelaku, ia melihat sosok yang membuatnya terkejut. Seorang pria, berkemeja putih dengan lencana kabupaten di dadanya. Ia tertawa lebar sambil menerima amplop tebal dari pemilik gudang. Dedi tahu, ini bukan lagi sekadar pencurian bansos. Ini skandal yang melibatkan pejabat, kontraktor logistik, dan oknum aparat yang membekingi. Video yang direkam Dedi malam itu diunggah ke media sosialnya. Dalam hitungan jam, ribuan komentar membanjiri, sebagian memuji keberaniannya, sebagian lagi menyuruhnya berhati-hati. 3 hari kemudian, telepon di rumahnya berdering tengah malam. Suara berat di ujung sana berkata pelan namun menusuk, "Kalau kamu sayang keluarga, hentikan penyelidikan itu. Bansos bukan urusanmu." Lalu sambungan terputus. Keesokan paginya, Dedi menemukan tanda peringatan di depan rumah. Seekor ayam hitam mati tergantung di pagar. Lehernya terikat tali rafia merah. Di bawahnya selembar kertas bertuliskan, "Jangan ikut campur." Alih-alih mundur, Dedi justru semakin mantap melangkah. Ia tahu tanda seperti ini adalah bahasa preman untuk menakut-nakuti. Namun yang membuatnya marah adalah fakta bahwa ancaman itu datang setelah video gudang bansos. Viral artinya, orang-orang di balik sindikat itu sudah mulai terdesak. Hari itu juga, Dedi menghubungi beberapa wartawan investigasi yang dikenalnya. "Aku butuh kalian bantu bongkar ini. Tapi hati-hati, lawan kita bukan orang biasa," katanya sambil menggeser map berisi foto, rekaman video, dan catatan plat nomor mobil yang keluar masuk gudang. Salah satu wartawan membaca catatan itu dan mendesah. Kalau ini benar, orang yang di gudang itu bukan sekadar pejabat kabupaten, dia punya hubungan langsung ke provinsi. Dedi dan tim wartawan mulai memecah. Teka-teki ini seperti membuka gulungan benang kusut. Mereka mengikuti jejak keuangan yang mengalir dari gudang bansos di kabupaten itu. Semuanya bermula dari nota-nota penjualan beras tanpa label pemerintah,
yang disamarkan sebagai beras kualitas premium untuk pasar induk. Dari pasar induk, uang hasil penjualan diputar menjadi transaksi tunai, lalu disetorkan ke rekening perusahaan fiktif di kota besar. Dari perusahaan inilah uang mengalir deras ke berbagai rekening pribadi. Salah satunya yang membuat semua terdiam adalah rekening seorang anggota DPRD provinsi terkenal dekat dengan lingkar kekuasaan. Ini sudah level provinsi, gumam Dedi sambil menatap laporan bank yang diserahkan oleh salah satu narasumber di perbankan. Dan lihat ini, tambah wartawan senior yang duduk di sebelahnya, menunjuk transfer rutin ke rekening pribadi pejabat kabupaten setiap tanggal 25. Nilainya stabil, 150 juta tiap bulan. Ini bukan cuma kebetulan. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas pola permainan ini. Bansos dari pusat dikirim ke kabupaten. Oknum desa mengambil sebagian dan menyerahkan ke gudang rahasia. Pemilik gudang menjual ke pasar induk, uangnya diputar ke perusahaan fiktif. Pejabat kabupaten dan provinsi mendapat jatah rutin dari hasil penjualan tersebut. Namun di tengah proses investigasi, salah satu wartawan yang ikut bersama Dedi mendadak menghilang. Ponselnya mati, rumahnya kosong, dan tetangga terakhir melihatnya malam sebelumnya diikuti mobil tak dikenal. Dedi sadar, permainan ini bukan lagi sekadar soal uang bansos. Ini sudah masuk ke ranah kekuatan gelap yang tak segan menghilangkan orang. Hari Minggu pagi, alun-alun kota kecil itu sudah dipenuhi warga. Dedi sengaja memilih tempat terbuka untuk mengungkap bukti skandal bansos ini. Alasannya sederhana. Semakin banyak mata yang melihat, semakin sulit sindikat ini membungkamnya. Di hadapannya, sebuah meja panjang sudah tertata rapi. Tumpukan dokumen, foto gudang, video pengiriman tengah malam, hingga bukti transfer bank disusun berurutan. Timnya menyiapkan kamera ponsel untuk siaran langsung di media sosial. Saudara-saudaraku, Dedi memulai. Suaranya tegas namun penuh emosi. Hari ini saya tidak bicara soal politik. Saya bicara soal beras yang seharusnya sampai ke dapur ibu-ibu kita, tapi malah dijual untuk mengisi kantong pejabat rakus. Warga mulai bersorak mendukung. Komentar di siaran langsung mengalir deras, jumlah penonton meningkat ribuan setiap menitnya. Namun, baru setengah bukti ditunjukkan, suara deru motor besar terdengar. Belasan pria berjaket hitam mendekat, beberapa memegang balok kayu, sebagian lagi menutupi wajah dengan masker hitam. "Matikan kameranya!" teriak salah satu dari mereka sambil mendorong tim Dedi. Warga mulai panik. Beberapa mencoba menghalangi, tapi kalah jumlah. Salah satu preman berusaha meraih ponsel Dedi, namun ia sigap mundur dan tetap mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kalian bisa rebut ponsel saya, tapi rekaman ini sudah ada di server luar negeri," teriak Dedi lantang, membuat kerumunan mendadak berhenti. Preman-preman itu saling pandang, ragu. Namun Dedi tahu ini baru awal. Ia telah menyalakan api yang akan membakar jaringan korupsi ini, dan perlawanan dari lawan-lawannya akan semakin brutal. Pagi itu, langit kota kabupaten mendung. Dedi Mulyadi melangkah cepat menuju balai kota, diiringi beberapa wartawan dan aparat yang sudah dia koordinasikan semalam. Di tangannya, ada map tebal berisi rekaman, foto, dan dokumen aliran dana hasil penjualan bansos. Seorang pejabat kabupaten tengah berbicara santai dengan stafnya. Ia kaget melihat Dedi datang bersama rombongan. "Ini maksudnya apa?" tanyanya gugup. Dedi berdiri tegak, matanya menatap tajam. "Maksud saya, hari ini saya datang untuk memastikan rakyat mendapat keadilan. Dan Anda," Dedi menunjuk langsung ke arah pejabat itu, "adalah salah satu yang mencuri hak rakyat miskin." Beberapa aparat langsung bergerak, memborgol pejabat tersebut di depan publik. Wartawan memotret. Kamera televisi menyiarkan langsung. Warga yang sejak pagi menunggu di luar balai kota bersorak dan bertepuk tangan. Tak berhenti di situ, Dedi dan aparat menuju gudang logistik milik Dinas Sosial. Di sana, Kepala Dinas Sosial Kabupaten ikut diamankan, disusul penangkapan seorang anggota DPRD provinsi di rumahnya. Ketiganya digelandang ke mobil tahanan, wajah tertunduk di balik kerumunan warga yang marah. Di hadapan media, Dedi berkata singkat namun tegas. "Bansos bukan barang dagangan. Siapapun yang mencurinya, akan saya kejar sampai dapat, sekaya apapun, sepenting apapun dia." Hari itu menjadi akhir dari sindikat penggelapan. Bansos yang selama ini merampas hak rakyat kecil,